paling murah 15.000, 17.000, dan 18.000. Nah, gimana konsepnya? Memang agak lain Pak Purwowo ini. Katanya beras di Indonesia melimpah. Malah tibanya dijual ke luar negeri. Membentuk tawuran nasi. Nasi yang ditanak dengan susah payah dibentuk menjadi kepalan, lalu Kalian bilang Malaysia mau membeli beras secara murah, ditawar dengan harga murah. Kalian marah. Tapi kalau dibuang-buang kayak gitu, apakah tidak sayang? Malaysia, rakyatnya itu kelaparan, panen beras. Yang sudah seperti babak belur, merayu, dan terus lagi merayu ke Malaysia untuk diberi peluang. Jadi, rakyat marah ke Prabowo karena Indonesia menjual beras murah kepada negara Malaysia hingga rakyat membuang-buang nasi atau bisa dibilang juga beras, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video warga Indonesia lagi marah nih, geng, kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Kenapa demikian? Iya, karena Presiden kita menjual beras murah kepada negara Malaysia, geng. Waduh, masa iya sih? Ini kabarnya belum pasti ya. Namun warga Indonesia itu udah kalang kabut, udah ricu, geng. Kemarahan warga Indonesia itu sampai ada tradisi, memang nggak tahu ini tradisi ataupun kemarahan ataupun mereka bersyukuran atau gimana, membuang-buang beras, geng, ataupun nasi yang sudah dimasak. Hah? Ini tradisi macam apa ini ya kan, geng ya? Waduh, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja sih yang akan Ikinya reaction ataupun Ikinya akan sajikan buat kalian untuk simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji, jangan lupa do. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Rencana Indonesia akan ekspor beras ke luar negeri, ke Malaysia 200 ton ya, dengan harga 10.000 ya, murah. Nah, kalau kita tahu mengekspor itu tentulah barang-barang berkualitas. Kenapa pemerintah bisa mengekspor dengan harga yang sangat murah 10.000? Nah, rakyat Indonesia membeli itu paling murah 15.000, 17.000, dan 18.000. Nah, gimana konsepnya? Ya, saya mau bertanya kepada pemerintah ya, kalau rakyat beli dengan harga yang mahal, lebih baik beras yang melimpah yang kalian jual itu ke Malaysia, kalian jual ke rakyat kalian dengan harga 10.000. Seperti itu para pemerintah. Memang agak lain Pak Purwowo ini. Katanya beras di Indonesia melimpah. Malah tibanya dijual ke luar negeri. Bukannya dikasih ke rakyatnya. Padahal di Indonesia ini masih ada orang yang kesusahan untuk beli beras. Dengan segampangnya pula itu Pak Prabowo menjual beras ke negara lain dengan harga murah pula itu 10.000. Sedangkan di Indonesia 15.000 per kilo. Marah deh, geng ya. Memang dasar agak lain memang. Ini adalah tradisi tawuran nasi sebagai bentuk sedekah bumi. Seperti yang kita tahu, nasi adalah simbol kehidupan, kemakmuran, dan berkah Tuhan yang paling nyata. Tapi, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana ketika esensi syukur itu diekspresikan dalam bentuk tawuran nasi? Nasi yang ditanak dengan susah payah dibentuk menjadi kepalan, lalu dilempar ke udara, saling hantam antar warga, jatuh ke tanah, terinjak-injak dan kotor. Memang betul, ada argumen bahwa nasi bekas tawuran itu nantinya dikumpulkan lagi untuk pakan ternak. Logis? Sekilas iya, tapi mari kita bedah dengan akal sehat dan hati nurani. Di luar sana, di sudut-sudut kota dan pelosok desa yang lain, ada jutaan kepala yang malam hari harus menahan lapar karena sulit mendapatkan beras. Kritik ini bukan untuk membunuh tradisi, sama sekali bukan. Kebudayaan itu dinamis. Lalu, mengapa energi tawuran ini tidak diubah menjadi gerakan tawuran berbagi?
Bayangkan, nasi dan lauk pauk yang sedianya dilempar, dikemas rapi, lalu dibagikan ke panti asuhan, keluarga prasejahtera. Bukankah esensi sedekah yang sesungguhnya adalah memberikan manfaat nyata kepada sesama yang membutuhkan? Kenapa orang-orang ini malah lemparin nasi dan makanan di tengah jalan, padahal banyak orang di luar sana yang masih kesulitan cari makan? Jadi gini, tradisi ini namanya sedekah bumi. Di beberapa daerah, warga sengaja lempar-lempar makanan sebagai simbol rasa syukur atas hasil panen dan rezeki yang diberikan bumi. Tradisi ini masih sering ditemuin di beberapa daerah Indonesia, kayak di Blora, Rembang, dan beberapa wilayah lain di Jawa Tengah. Biasanya warga bakal kumpul rame-rame sambil bawa nasi, hasil kebun, atau makanan tertentu buat dibagikan ke masyarakat. Nah, di momen tertentu, makanan itu malah dilempar ke kerumunan dan diperebutkan bareng-bareng. Sekilas emang kelihatan seru dan asik, tapi nggak sedikit juga orang yang kontra sama tradisi ini. Soalnya cara kayak gini malah bikin makanan terbuang sia-sia dan terlihat kurang menghargai hasil bumi itu sendiri. Apalagi kadang ada makanan yang jatuh, keinjek, atau akhirnya mubazir dan nggak kemakan. Hai, aku mau nanya, itu agama apa sih? Apakah di suatu agama itu diajarkan kayak gitu untuk membuang-buang makanan? Enggak kan? Enggak. Dari sini aku dapat menyimpulkan kenapa beras di Indonesia itu mahal. Ya karena kalau murah, pasti dibuang hari-hari itu nasinya. Karena terlalu murah. Kalian bilang Malaysia mau membeli beras secara murah, ditawar dengan harga murah. Kalian marah. Tapi kalau dibuang-buang kayak gitu, apakah tidak sayang? Aduh, janganlah kayak gitu. Ingat ya, di Indonesia itu masih banyak orang yang kelaparan. Lagi baik kalian bagi orang-orang yang kelaparan. Ya, ingat lain kali nggak boleh kayak gitu. Rakyat marah ke Prabowo karena Indonesia menjual beras murah kepada negara Malaysia hingga rakyat membuang-buang nasi atau bisa dibilang juga beras, geng. Kan banyak tuh rakyat Indonesia yang masih kelaparan, kok malah dibuang-buang, bagi saja sedekah. Ini agama Islam atau bukan sih? Islam mengajarkan seperti itu? Ah, tentu tidak ya, geng ya. Islam tidak pernah mengajarkan membazir ataupun membuang-buang makanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tradisi macam ini, aduh. Benar kata kakaknya, ini beras kenapa dimahalkan di Indonesia ya? Karena kalau murah itu lagi dibuang-buang. Berasa bersyukur ini bukan rasa bersyukur, namun seperti apa ya? Apa namanya ya? Kayak mubazirkan, terus kayak arogan dan lain sebagainya, kayak gitu ya, geng ya. Lihat malah warga banyak yang marah karena Indonesia menjual beras kepada negara Malaysia yang murah, namun warganya sendiri malah membuang-buangnya. Pelik juga lah. Indonesia merayu dan cari muka ke Malaysia untuk ekspor beras 500.000 ton. Wah, ini yang akan ikinya bereaction berikut kali ini ya, geng. Ini pasal beras lagi, ini pasal tanggapan orang Indonesia sendiri dan juga tanggapan orang Malaysia sendiri dan juga orang Indonesia yang berada di Malaysia, geng. Kira-kira seperti apa? Penasaran bukan? Jom kita simak dulu bersama-sama. Let's go. Ya kami nggak sanggup karena buruh kasar di sini kerja paling 50.000 gajinya. Beli beras itu 18.000. Lebih baik nggak usah dijual ke Malaysia dan ke Thailand ya Bapak. Lebih baik Bapak Prabowo diturunkan harga beras. Sekarang ini baru naik saja sedikit ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang. Income per kapita kita juga udah lain, Pak. Serendah, betul Bu, betul. Kebijakan ini diambil setelah stok beras nasional mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah yang menembus lebih dari 5 juta ton yang membuat kapasitas gudang Perum Bulog penuh. Beras premium, standarnya, brokennya, patahannya 15%. 14,5 atau 15% lah. Oke? Kemudian, ini premium. Kalau broken separuh, 50%. Premium atau bukan? Harganya 17, macam-macam lah, 18 dan seterusnya. Harusnya HET-nya 14.900. Oke? Dia jual 17 nih. 17.000. Oke? Terus, kalau patahannya, ini 15 ya, patahannya 50%, menitnya. Premium atau bukan? Bukan. Nah, berarti Bapak, ini, tapi kalau ini dibungkus di label premium, namanya apa? Menipu.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengungkapkan ada 3 negara lain selain Malaysia yang akan diekspor beras dari Indonesia. Pihaknya bersama Bulog telah mengekspor beras khusus ke Palestina dan Arab Saudi, di mana sebanyak 10.000 ton beras diekspor ke Palestina untuk kebutuhan para penduduk dan sebanyak 2.000 ton beras diekspor ke Arab Saudi. Kementerian Pertanian memastikan ekspor 500.000 ton ini sudah diperhitungkan dengan cermat agar tidak mengganggu ketahanan pangan dan kebutuhan di dalam negeri. Pertanyaannya, yang pertama, kalau mau dijual murah ke Malaysia, kemana kaburnya mafia beras? Menterinya ngomong, beras tidak bisa dijual murah ke warga karena adanya mafia. Siapa sebenarnya mafia? Mereka itu terdiri di kalangan menteri itu sendiri. Kedua, siapa sebenarnya krisis dan kebuluran beras? Bukan warga Malaysia, tetapi negara Anda sendiri Indonesia. Ketiga, benarkah Malaysia yang minta impor beras? Jawabannya, menteri dari negara kalian yang sudah seperti babak belur, merayu, dan terus lagi, merayu ke Malaysia untuk diberi peluang. Jadi, pemasok, yaitu pengekspor. Keempat, mana-mana negara untuk ekspor barang atau pangan harus melalui tender, tidak timbul soal mahal atau murahnya harga. Buat warga-warga kayak gitu ya, jangan teriak Malaysia disalahkan. Salahkan menteri kalian. Menteri kalian itu yang memohon kepada negara Malaysia untuk membeli beras Indonesia. Jangan salahkan negara orang kayak itu ya. Jadi salah. Menteri kita aslinya yang memohon kepada menteri Malaysia kayak gitu yang suruh beli beras kita kayak gitu, bukan Malaysia yang mengemis, menteri kita yang mengemis kepada negara Malaysia suruh beli beras kita. Aduh, hailah. Aduh, kalau kalian percaya omongan si Benny, astagfirullahaladzim. Seperti kalian percaya dengan omongannya Netanyahu. Tahu kan Netanyahu siapa? Yaitu adalah presiden Israel. Sama itu. Kalian percaya dengan harimau agam lah, siapalah itu, Konwin Nur, Avatar dan lain sebagainya. Kalau bicara itu kalian sama sangatnya ucapan dari Netanyahu. Tahu ya Netanyahu siapa? Nah, seperti itu. Nah, lihat tadi, beras mahal aja sama orang-orang Indonesia itu dibuang-buang, apalagi beras murah, habis hari-hari dia buang. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti murka, habislah Indonesia. Jadi jangan seperti itu ya, geng ya. Kita di sini jangan menyalahkan negara orang, salahkan menteri-menteri kita juga kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video kinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.